Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nur Senia Putra, NIM 081 811 333 040. Oke, saya di sini adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi pada program studi fisika di Universitas Airlangga Surabaya. Kita sebenarnya telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah pemikiran yang luar biasa. Dan oleh karena itu, saya terbenak dalam pikiran saya untuk membuat sebuah ide atau bisnis yang bertajuk dalam sebuah startup aplikasi. Namanya adalah Jawara, Make the Golden Generation. Dan disinilah presentasi saya tentang bagaimana bisnis startup saya dimulai. Baik, seperti yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Nur Senia Putra. Bagi nantinya siapapun yang berkenan untuk memberikan saran, pertanyaan, ataupun hal yang lainnya bisa mengirimkan email di alamat email di bawah saya, di bawah ini, yaitu di nur.sandian.putra2015@fst.uner.ac.id. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi presentasi kali ini ada beberapa isi, yaitu dimulai dari bab pertama hingga bab ke-7. Bab pertama terdapat pendahuluan, bab kedua terdapat analisa bisnis, bab ketiga terdapat produksi, bab keempat terdapat analisa biaya investasi, bab kelima terdapat prediksi pertumbuhan, bab keenam terdapat analisa cash flow, dan bab terakhir yaitu bab ke-7 adalah kesimpulan. Baik, mari kita menuju yang pertama, yakni bab pendahuluan. Bab pertama. Pada bab pertama ini kita akan berbicara, saya akan berbicara tentang latar belakang bisnis, mengapa saya bisa berpikiran untuk mendirikan sebuah startup yang bernama Jawara tersebut. Oke, di sini adalah pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini saya cetak tebal karena di sini juga merupakan basic dan concern saya seorang mahasiswa. Jadi pendidikan ini bagi saya sendiri merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kemudian rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Sehingga pendidikan di sini berperan dalam memajukan negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, daripada paragraf atau kalimat yang pertama ini yang membahas tentang pendidikan, di sini kita diketahui bahwasanya ada rendahnya kualitas pendidikan. Inilah salah satu yang menghambat perkembangan dari suatu negara untuk bergerak maju, ya, dikarenakan adanya rendahnya kualitas pendidikan ini menjadi penyebab salah satu krisisnya sumber daya manusia, yang artinya sumber daya tersebut memiliki kualitas yang bisa dibilang cukup rendah dari rata-rata sumber daya manusia yang ada. Oke, selanjutnya adalah generasi muda. Merupakan garda terdepan dalam membangun bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa. Melihat dari banyaknya generasi muda yang menjadi sebuah keuntungan dan bonus demografi yang besar bagi negara Indonesia di masa mendatang. Nah, kemudian ada latar belakang bisnis yang ketiga, bagian ketiga ini, di paragraf ketiga ini adalah generasi muda. Seperti yang kita tahu, menurut berita ataupun statistik yang pernah saya baca, Indonesia itu memiliki banyak sekali generasi muda, yang dimana diprediksi bahwasanya sekitar tahun 2030 hingga 2040 adalah masa di mana Indonesia itu masa keemasan, di mana para anak mudanya tersebut sangat produktif. Oleh karena itu, di sini generasi muda menjadi latar belakang saya untuk membuat sebuah startup yang bertajuk Jawara. Nah, Jawara sendiri itu nama dari gagasan atau ide startup saya sebagai platform berbasis aplikasi yang interaktif dan informatif, berfokus pada pengoptimalan pendidikan, minat dan bakat generasi muda yang masih menggeluti dunia pendidikan seperti SD, SMP, SMA, hingga perkuliahan serta masyarakat umum. Jadi Jawara ini adalah startup saya yang berbasis aplikasi interaktif dan informatif. Tentunya fokus pada latar belakang ketiga yang tadi yang saya sebutkan, yakni pengoptimalan pendidikan.
minat sebagai generasi muda yang masih mengerti dunia pendidikan dan juga masyarakat umum. Jadi konsennya dari Jawara ini sendiri nantinya adalah kita untuk terus berupaya untuk meningkatkan kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, salah satunya dengan pendidikan. Melalui pendidikan tersebut, karena pendidikan di negara Indonesia sendiri terbukti bahwasannya masih belum tersebar secara merata. Banyak dari masyarakat yang kiranya masih dalam angka yang tinggi tidak bisa mengenyam pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Dan kebanyakan juga setelah masyarakat yang mampu mengenyam pendidikan SMA, mereka itu tidak melanjutkannya ke perkuliahan, melainkan langsung bekerja. Nah, itulah menjadi salah satu bagaimana kita memiliki sumber daya manusia yang begitu rendah untuk kualitasnya, ya dikarenakan pengetahuan maupun pengalamannya pun masih terlalu kurang untuk memasuki dunia kerja. Nah, ini adalah sebuah alasan latar belakang bisnis saya untuk mendirikan Jawara, sebuah langkah yang kecil untuk menciptakan perubahan yang sangat besar. Selanjutnya adalah filosofi logo. Nah, di sini adalah startup Jawara saya dengan logo seperti ini. Yang pertama terdapat topi toga. Logo ini terbentuk membentuk suatu satuan, yaitu topi toga. Seperti yang belum tahu, topi toga itu melambangkan reward pencapaian tertinggi dalam pendidikan, yakni dalam dunia perkuliahan tentunya. Sebuah reward kebanggaan dari perjuangan mengarah ke keberhasilan. Yang kedua, nah di dalam topi toga ini kita terlihat sedikit dapat dilihat bentuk topi toga ini dibentuk oleh orang-orang yang saling bergandengan tangan. Nah, artinya bahwasanya Jawara menjadi fondasi bahwasanya menjadi fondasi membentuk topi toga orang-orang yang saling bergandengan tangan diartikan sebagai connectivity. Jadi jaringan gitu loh. Menciptakan hubungan korelasi yang kuat dan semakin luas link atau jaringan dari pengguna ke pengguna yang lain. Yang ketiga adalah warna daripada logo itu sendiri. Warna di sini terdapat ada yang pada topi toga itu berwarna kuning dan keemasan, di mana semuanya lebih dominan warna tersebut, di mana warna ini menunjukkan tujuan daripada Jawara untuk menciptakan golden generation bagi bangsa. Kemudian warna merah pada tulisan yang bertajuk Jawara ini mengindikasikan keberanian yang terus mengiringi setiap langkah demi langkah perjalanan startup ini. Selanjutnya bagian yang terakhir ya, ini tulisan Jawara itu sendiri. Tulisan Jawara dibuat dengan aksen tulisan modern dengan harapan Jawara nantinya mampu untuk terus beradaptasi mengikuti perkembangan dan perubahan zaman tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Baik, kita beranjak ke visi dan misi daripada startup Jawara saya. Yang pertama adalah visi. Visi daripada startup Jawara saya yakni menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan unggul dalam prestasi serta kemampuan. Kemudian untuk meraih atau mencapai misi tersebut perlu dilakukan beberapa misi. Misi tersebut diantaranya terdapat 3 misi utama. Yang pertama, memperkenalkan aplikasi Jawara sebagai aplikasi interaktif dan informatif Olimpiade dengan berbagai keunggulannya. Yang kedua tentunya menjadi wadah penghimpun segala informasi maupun event akademik dan non-akademik. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak atau instansi dari akademik maupun non-akademik dalam mengadakan event bertajuk meningkatkan potensi diri atau skill bagi para customer atau penggunanya. Selanjutnya adalah analisa umum kebutuhan bisnis dengan kondisi di Indonesia. Oke, nah di masa sekarang ini kita sedang dilanda yang pandemi COVID-19. Pada dunia tak terkecuali yakni Indonesia, negara Indonesia itu sendiri, yang menjadikan hampir segala aktivitas, keseluruhan aktivitas itu dilakukan di dalam rumah, atau biasa kita kenal dengan sebutan work from home, bekerja dari rumah. Nah, hal ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung, secara paksa maupun tidak paksa, menyebabkan tingkat keaktifan masyarakat dalam menggunakan internet sendiri, seperti hanya untuk media sosial, bermain game, belajar, dan masih banyak lain yang bisa dilakukan dalam kegiatan yang menggunakan internet meningkat begitu signifikan. Oleh karena itu, masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang saya sebutkan tadi, akan dipaksa untuk mempelajari hal baru dan budaya baru di masa pandemi ini. Selain itu, terfokus pada kegiatan pengembangan potensi diri bagi masyarakat umum, salah satunya pada kaum pelajar,
kesempatan terbuka sangat lebar bagi aplikasi seperti Jawara ini tentunya. Aplikasi ini akan sangat membantu dalam pengembangan potensi sendiri untuk meningkatkan skill, mengarahkan pada minat dan bakat, dan menghasilkan prestasi bagi kaum pelajar maupun masyarakat umum. Jadi aplikasi Jawara ini nantinya tentu saya berharap juga akan berguna bagi pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi tingkat yang rata-rata hingga tingkat yang lebih tinggi. Sehingga dengan mempermudah adanya dalam pengembangan potensi diri itu sendiri, maka diharapkan tidak perlu khawatir akan terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam dalam masa seperti pandemi COVID-19 ini yang skala aktivitas menjadi sangat terbatas. Dan untuk aplikasi ini sendiri akan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menggapai visi dengan berbagai fitur, event, dan keunggulan pada aplikasi tersebut. Baik, setelah kita berbicara dengan pendahuluan, kita lanjut ke dalam bab kedua, yakni analisis bisnis. Yang pertama, target jumlah pengguna setiap bulanan. Nah, bisnis startup ini yang bertajuk aplikasi memiliki target pasar yang utama adalah kaum pelajar, kemudian disusul dengan masyarakat umum. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan dimulai dari jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, hingga perkuliahan. Sehingga untuk target pengguna nantinya sebesar 10% kalangan pelajar SD sederajat, 20% kalangan pelajar SMP sederajat, 25% kalangan SMA sederajat, 30% kalangan mahasiswa atau mahasiswi yang menyembedikan di kampus, dan 15% masyarakat umum untuk setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri memiliki banyak sekitar hingga update sekarang di tahun 2021 ini terdapat 34 provinsi, di mana tiap provinsi itu sendiri masih memiliki daerahnya masing-masing, seperti terdapat kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, hingga yang terkecil yakni desa. Dan tentunya itu malah sangat-sangat banyak kaum pelajar nantinya. Nah, dengan begitu, target pengguna secara angka pada bulan pertama, kita mengharapkan bisa mencapai target sebesar 1 juta pengguna. Dan pertumbuhan untuk pengguna tiap bulannya bisa mencapai sebesar 100.000 pengguna. Ya, ini jumlah yang sedikit kecil ya dari keseluruhan total penduduk yang ada di Indonesia. Jadi diharapkan ada penggunanya setiap bulan akan terus naik dan terus menaik. Selanjutnya adalah analisa kebutuhan barang habis pakai dalam aplikasi ini. Karena ini berbasis aplikasi, namun juga tetap memerlukan beberapa orang yang bekerja dalam kantor. Yang pertama, kita membutuhkan kertas sebagai bahan dokumentasi untuk mencetak file dalam bentuk hard file. Contohnya seperti laporan keuangan, proposal kerjasama atau sponsorship, dan sebagainya. Yang kedua, tentunya kita juga membutuhkan alat tulis kantor sebagai pemenuhan kebutuhan harian terkait tulis-menulis, mencatat, menghitung, dan lain-lain. Contohnya seperti ballpoint, pensil, penghapus, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, terdapat tinta sebagai bahan pendukung dalam proses pencetakan dokumen. Jika nanti terdapat beberapa klien ataupun mitra usaha kerjasama dan juga sponsorship yang membutuhkan dokumen sebagai hard file dan juga untuk diserahkan ataupun ditulis tangan, juga nantinya untuk di printout akan membutuhkan tinta. Dan yang keempat, ini terdapat map kertas atau plastik sebagai tempat pelacakan dokumen sebelum dikirimkan dalam bentuk hard file. Dan yang kelima, terdapat flash disk sebagai tempat penyimpanan file dokumen dalam bentuk soft file. Lanjut kita beranjak ke bab ketiga, yakni produksi. Pada bab ini terdapat sebuah bagan Jawara Make the Golden Generation. Di bagan ini terdapat beberapa hal yang dibutuhkan dalam pembangunan Jawara nantinya. Ini terdapat tim desain, tim development, tim debugging, dan tim distribution. Yang pertama adalah tim desain. Proses desain ini terdiri dari perancangan ide tampilan pengguna atau biasa dikenal user interface dan tampilan aplikasi yang ada pada Jawara.
Nah, untuk tim desain sendiri ini nantinya akan membutuhkan yakni yang pertama terdapat laptop atau PC, kemudian software desain grafis, buku gambar, drawing pad, scanner, gradebook, spidol atau pensil warna, dan juga akan berwifi. Kebutuhan yang tentunya berkaitan dengan desain grafis seperti menggambar, mewarna, ataupun yang hal lainnya. Yang kedua, ini terdapat development. Proses development terdiri dari proses pembuatan hingga perkembangan atau update dari aplikasi Jawara. Sistem pengkodingan yang dikerjakan oleh bagian ini. Adapun kebutuhannya, ya ini laptop atau PC, software pemrograman, kantor, WiFi, kantor dengan WiFi, dan juga flash disk. Kemudian yang ketiga adalah debugging, tim debugging. Proses debugging yakni merupakan proses testing dan checking atau pemeriksaan pada aplikasi Jawara untuk menentukan kelayakan penggunaan dari aplikasi tersebut. Hal-hal yang dibutuhkan atau barang yang dibutuhkan yang terdapat laptop atau PC masih sama, kemudian software debugging, kantor, dan juga WiFi. Dan yang terakhir adalah tim distribution. Proses distribusi adalah proses terkait dengan pemasaran aplikasi Jawara versi rilis hingga ke tangan pengguna atau sasaran pasar. Hal yang dibutuhkan ini tetap laptop atau PC, smartphone, kantor WiFi, dan ataupun reklame. Untuk reklame ini untuk iklan ataupun hal-hal semacamnya. Selanjutnya terdapat bagian yang pertama yaitu analisa kebutuhan tenaga kerja. Oke, karena Jawara ini adalah startup yang bertajuk aplikasi, jadi Jawara membutuhkan beberapa tim sesuai dengan job desk-nya untuk peluncuran dalam aplikasinya. Pengembangan lebih lanjut, perawatan secara berkala, dan keberlangsungan jalannya aplikasi sebagai berikut. Yang pertama terdapat owner yang terdiri dari founder dan co-founder, membutuhkan banyak 2 orang. Kemudian ada yang kedua project manager, membutuhkan 3 orang. Yang ketiga terdapat sistem analis yang membutuhkan 4 orang. Yang keempat ada security expert yang membutuhkan 5 orang. Kemudian yang kelima ada programmer yang membutuhkan 5 orang juga. Kemudian ada yang keenam graphic designer yang membutuhkan 4 orang. Kemudian yang ketujuh terdapat database administrator yang membutuhkan 5 orang. Kemudian untuk yang kedelapan ya ini software testers sebelum aplikasi dirilis ke sasaran pengguna yang membutuhkan 6 orang. Untuk pengertian lebih lanjut terdapat job desk-nya ataupun bagaimana cara kerja dari tiap masing-masing tim ini dapat di searching melalui Google ataupun melihat sesuai dengan proposal yang telah saya buat sebelumnya. Nah, yang kedua adalah bagian kebutuhan biaya operasional. Jadi di sini terdapat yang adalah gaji bulanan untuk beberapa pegawai yang ataupun karyawan yang nantinya dibutuhkan oleh startup ini. Nah, ini terdapat 8 ya, masih sama. Yang pertama terdapat owner atau founder dan co-founder. Terdapat 2 orang dengan masing-masing gaji sebesar 15 juta hingga totalnya 30 juta. Kemudian project manager dengan 3 orang dengan masing-masing pendapatan sebesar 8 juta. Kemudian sistem analis 4 orang dengan gaji bulanan sebesar 7 juta. Maaf, ini 7 juta. Dan kemudian ada security expert sebanyak 5 orang dengan gaji masing-masing sebesar 7 juta. Dan untuk programmer juga masih sama, gajinya sebesar 7 juta. Kemudian ada graphic designer dengan gaji sebesar 6 juta. Ada database administrator dengan gaji sebesar 5.500.000. Dan yang terakhir ada software tester dengan gaji sebesar 7.500.000. Dari total keseluruhan yang gaji dikali dengan jumlah pekerja atau karyawannya, didapatkan total gaji bulanan sebesar 248.500.000 per bulan. Selanjutnya terdapat operasional. Kebutuhan biaya operasional ini masih sama ya, lanjutan dari yang slide sebelumnya. Selanjutnya terdapat biaya operasional rumah tanggaan. Di sini terdapat yang pertama listrik 1 bulan sebesar 1 juta. Yang kedua ada internet atau wifi 1 bulan sebesar 500.000. Kemudian yang ketiga terdapat alat tulis sebesar 1 bulan 500.000. Total sehingga total kebutuhan rumah tangga sebesar 2 juta rupiah per bulan.
bonus. Untuk bonus sendiri sementara waktu ditiadakan hingga 3 tahun pertama pelaksanaan. Untuk pelaksanaan juga masih sama, ditiadakan hingga 3 tahun pertama pelaksanaan. Kemudian uang makan, tidak terdapat uang makan atau biaya terpisah untuk karyawan. Jadi karyawan membeli makanannya sendiri. Nah, berdasarkan penjabaran di atas, total kebutuhan biaya operasional sebulan adalah sebesar 250.500.000 per bulan. Selanjutnya adalah kebutuhan biaya awal. Nah, kebutuhan biaya awal ini terdiri dari adalah peralatan kerja, terdiri dari laptop yang nantinya disiapkan oleh pribadi oleh karyawan. Namun di sini kita tetap menyediakan PC, yaitu sebanyak 6 dengan harga per PC-nya kita kisar di harga 8 juta, sehingga totalnya 48 juta. Kemudian ada smartphone yang tentunya disiapkan sendiri juga oleh karyawan. Kemudian ada printer kita siapkan sebanyak 2, sehingga untuk total harga sebesar 2 juta. Dan total kebutuhan biaya peralatan tersebut semuanya 50 juta per 5 tahun. Maksudnya masa ganti ya, 5 tahun ini dalam masa ganti atau layak pakainya. Dan ada gedung ataupun kantor. Nah, untuk sewa gedung atau kantor ini kita kisaran sebesar 60 juta per 5 tahun. Nah, jika dihitung per bulannya sebesar 12 juta, dibagi 12 bulan, ini 20 juta ini per tahun. Kemudian dibagi lagi per 12 bulan, sehingga per bulannya kita membayar sebesar 1 juta per bulan untuk biaya sewa. Lanjut ke bab yang keempat, analisa biaya investasi. Yang pertama terdapat kebutuhan biaya selama belum menghasilkan pemasukan. Nah, di sini ada 3 kebutuhan biaya. Yang pertama terdapat kebutuhan biaya operasional tadi sebesar 250.500.000 per bulan. Kemudian ada kebutuhan biaya peralatan sebesar 50 juta per 5 tahun. Yang ketiga ada kebutuhan biaya gedung atau kantor sebesar 1 juta per bulan. Sehingga kebutuhan tahun pertama sekitar 50 juta ditambahkan dengan kebutuhan biaya operasional dikalikan 12 bulan, ditambah dengan biaya kebutuhan biaya gedung atau kantor juga dikalikan sebanyak 12 bulan. Sehingga totalnya sebesar 3.068 juta untuk kebutuhan tahun pertama. Selanjutnya terdapat biaya sosialisasi produk. Nah, target untuk dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama pelajar, untuk tahun pertama dianggarkan sebesar 30 juta rupiah, yang meliputi biaya iklan, sponsor, terjun ke lapangan, reklame, dan juga masih banyak lainnya. Kemudian ada biaya rekrutmen karyawan. Nah, untuk biaya rekrutmen karyawan ini dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan biaya yang diperlukan adalah biaya untuk internet atau wifi, karena mekanisme keseluruhan untuk perekrutan dilakukan secara online, sehingga 1 bulannya kita membutuhkan biaya wifi sebesar 500.000. Nah, yang selanjutnya adalah yang bab kelima, prediksi pertumbuhan. Nah, ini ada analisa pertumbuhan setiap tahun dibuat dalam jangka waktu 5 tahun. Yang pertama terdapat target pertumbuhan tiap tahun. Di sini kita memiliki 5 target dan sasaran atau target pada tingkatan SD, SMP, SMA, dan kampus dalam satu provinsi. Ini juga setiap targetnya termasuk dalam masyarakat umum ya. Kemudian yang kedua dalam 3 provinsi, yang ketiga dalam 5 provinsi, yang keempat dalam 8 provinsi, dan yang kelima dalam 10 provinsi. Nah, kemudian target pendapatan tiap tahunnya itu yang tahun pertama 200 juta, yang tahun kedua 500 juta, tahun ketiga 750 juta, tahun keempat 1.250 juta, dan yang kelima 2.500 juta. Kenaikannya sekitar 1,5 hingga 2 kali lipat. Maksudnya tiap tahun terjadi kenaikan. Harapannya terjadi kenaikan, dengan untuk kenaikannya dimulai tahun ketiga hingga kelima itu bisa sampai 2 kali lipat. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagaimana tentang analisa pesaing dan kompetitor. Nah,
karena di sini kita masih dalam pandemi COVID-19 seperti yang saya ceritakan di awal-awal tadi, yang masih melanda seluruh dunia, juga mengakibatkan kegiatan secara mobilisasi serta mobilisasi masyarakat menjadi sedikit terhambat ya, karena semuanya dilakukan secara online, sehingga semua kegiatan yang dapat dilakukan secara langsung atau offline dan biasanya bersifat konvensional kini dilakukan dengan secara jarak jauh bersifat daring atau online, atau kita kenal dengan work from home. Nah, tak terkecuali dengan kegiatan belajar mengajar yang kini beralih menggunakan gadget dalam proses pembelajarannya atau dikenal dengan sebutan e-learning. Sehingga melihat kondisi pembelajaran yang seperti ini, tentu saja banyak bimbingan belajar bimbel yang sebetulnya konvensional juga menjadi beralih ke metode berbasis pembelajaran e-learning. Nah, tentunya karena di Indonesia sendiri untuk tiap tingkat jenjang pendidikannya itu sangat banyak sekali dan tersebar di 34 provinsi yang juga masih tersebar, dan juga di 34 provinsi itu terdapat daerah lagi yang dibagi menjadi kabupaten atau kota, ada kecamatan, ada kelurahan, dan juga masih ada desa, dan tentunya itu sangat-sangat banyak. Oleh karena itu, meskipun banyak sekali kompetitor dalam bidang yang sama, Jawara ini, produk startup saya ini akan terus berupaya memberikan yang terbaik dan tentunya berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri bagi penggunanya. Dan tak lupa juga kita akan selalu mengutamakan pelayanan yang baik, memberikan segala akses kemudahan, dan juga memberikan bantuan untuk pengguna agar lebih dapat memaksimalkan pengembangan potensi dari mereka masing-masing. Selanjutnya terdapat analisa kondisi regulasi yang menghambat. Jadi Jawara terkait hal ini akan terus berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan jasa yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Sejauh ini seperti yang dilihat, kebijakan dari pemerintah terkait pembelajaran e-learning, maka e-learning menjadi salah satu upaya yang bagus dalam meningkatkan mutu pendidikan dan persebaran pendidikan secara lebih merata lagi. Jadi karena ceritanya terhambat oleh pandemi ini, tentunya pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan khususnya akan terus berpikir bagaimana untuk tetap memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya dalam kondisi yang seperti ini, hingga terbitlah budaya baru dalam pendidikan yang disebut sebagai e-learning itu tadi. Sehingga e-learning sangat didukung oleh pemerintah, apalagi kisaran pendidikan di Indonesia khususnya untuk yang mampu mengenyam pendidikan kampus masih terbilang sangat rendah. Terbilang rendah ya, dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Dan dengan adanya hal ini nantinya diharapkan dapat terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mudahnya akses untuk menempuh pendidikan maupun meningkatkan kemampuan dan potensi diri dan mempersiapkannya di masa mendatang saat memasuki dunia kerja. Oke, bab selanjutnya itu bab ke-6, analisa cash flow. Yang pertama terdapat biaya total investasi. Kebutuhan untuk investasi sendiri sebelum mendapatkan profit yang cukup adalah operasional yang dijalankan sekitar 3 tahun, yakni sebesar, maaf ini tertutup ya, ini 3 kali, ini 3 kali dalam kurung sebesar 3.068 juta ditambah dengan 250.500.000, sehingga totalnya diperoleh 9.955.500.000. Kemudian keuntungan investor jika bergabung kita kisarkan untuk target pendapatan tiap tahunnya sebesar yang sudah disebutkan di awal tadi, sehingga di sini yang awalnya 200 juta kemudian terus mengalami penaikan hingga pada tahun kedua sebesar 700 juta, 1.450.000 juta untuk tahun ketiga, 2.700.000 untuk tahun keempat, dan 5.200 juta untuk tahun kelima. Sehingga pada tahun ketiga sudah mulai diperoleh keuntungan dan mulai bisa mengembalikan modal awal jika modal tersebut diperoleh dari pinjaman.
Apabila penyertaan modal murni, tentu pendapatannya sudah sangat besar. Oke, selanjutnya adalah analisa kemungkinan kesalahan target. Nah, analisis kemungkinan kesalahan target pada penjualan dapat dikarenakan dari faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri. Pada faktor internal terdapat pada perubahan efisiensi perusahaan dan perubahan kebijakan dari manajemen dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternal diukur dari jumlah persaingan, perubahan kebutuhan konsumen, dan juga perubahan ekonomi makro suatu negara ataupun dunia. Oke, ke bab yang terakhir, ya ini kesimpulan. Jadi, Jawara merupakan aplikasi interaktif dan informatif seputar Olimpiade yang akan memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk meningkatkan skill dan potensi diri. Terlebih lagi situasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda tetap tidak akan menyulitkan dalam meningkatkan skill dan potensi diri karena Jawara diakses secara online. Jawara juga akan terus berupaya dalam membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Diharapkan dengan adanya Jawara akan lebih memberikan kemudahan dalam akses pendidikan dan penyebaran yang lebih merata. Keuntungan investor yang mendanai dapat diperoleh ketika melewati tahun ketiga di mana modal awal sudah dapat terhitung kembali dan bakal setiap tahun yang pemasaran akan terus naik sehingga menghasilkan pendapatan yang besar pula. Oke, kita sudah tiba di penghujung daripada presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah kata, salah ketik, ataupun kekeliruan yang lain terkait dengan presentasi yang telah saya lakukan maupun penampilan dari presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang memiliki siapapun yang memiliki pertanyaan, saran ataupun kritik dan yang lainnya dapat mengajukan ataupun mengirimkan email di alamat email saya ini nur.sandian.putra strip2018@fsd.uner.ac.id dan nomor telepon di bawah ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.